memang Menteri Keuangan Pak Purbaya di sini menargetkan pendapatan dari sisi komoditas nih, yang mana kita lihat juga harga emas sudah melonjak sangat signifikan, sehingga memang pemerintah di sini ingin melihat change atau potensi pendapatan negara dari hal tersebut. Dan saat ini kami sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Abdul Hakal. Ya, kita akan langsung sapa saja Pak Abdul. Selamat pagi, apa kabar Pak? Halo, selamat pagi Mas. Ya, Kabar baik. terima kasih Pak Abdul sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Ada Bapak Abdul Hak Al-Faruqi yang merupakan analis Stokno ID baik Raha Duta Sekuritas. Eh, Kita langsung saja Pak, kita review di perdagangan hari sebelumnya, indeks harga saham gabungan berbalik arah dan kembali meninggalkan level 8.400-an. Bagaimana analisis Anda dari sisi teknikal pembalikan arah yang terjadi? Apakah memang masih terdampak profit taking karena di perdagangan sebelumnya sempat menyentuh intraday tertinggi dari sisi penutupan, Pak Abdul? Oke, baik Mas. Terkait dengan perdagangan IHSG kemarin, pembukaan IHSG memang mengalami penguatan ya. Bahkan penguatan IHSG sempat menyentuh di angka 0,31%. Tapi ditutup melemah cukup dalam itu hingga 0,65%, minusnya di level 8.361. Memang kalau kita lihat pada perdagangan kemarin, memang saham-saham perbankan itu tidak menjadi pemberat daripada IHSG. Melainkan untuk saham-saham pemberatnya itu dibebani oleh saham-saham konglomerasi. Ada contohnya PTRO, Brand, lalu ada Cuan dan BRPT, yang mana melemah hingga sempat di 5% untuk BRPT dan PTRO di 3%. Sehingga saham-saham konglomerasi lah yang menjadi pemberat daripada IHSG. Dan kalau kita lihat perdagangan secara week to date, IHSG melemah 0,1%, tetapi foreign di sini tetap mengakumulasi daripada saham-saham yang ada di IHSG. Nah, akumulasi asing ini masih didominasi oleh saham-saham perbankan. Di sini saya ambil contoh seperti saham Bank Mandiri yang menjadi top buyers dari asing itu mencapai 810 miliar rupiah, hingga BBCA di angka 353 miliar rupiah, dengan net foreign buy dari asing secara weekly itu di angka 346 miliar rupiah. Sehingga ini masih mengindikasikan bahwasannya memang meskipun IHSG saat ini mengalami pelemahan, tapi memang asing masih akumulasi saham-saham yang ada Ya. di pasar saham Indonesia gitu. Baik, proyeksi untuk hari ini Pak Abdul, di tengah para investor menantikan rilis suku bunga Bank Indonesia, Amerika Serikat, Ya. tadi juga kita sampaikan informasinya juga kembali melanjutkan pelemahan, terkait juga dengan valuasi dari saham-saham teknologi sudah tinggi, sambil menanti juga laporan kinerja Nvidia, dan juga hawkish the Fed tampaknya persentasenya makin besar jika dibandingkan dengan dovish untuk pertemuan Ya. Desember. Oke, untuk proyeksi IHSG untuk hari ini, saya memproyeksikan IHSG masih melanjutkan pelemahannya dengan untuk support di level kisaran 8.289 dengan resisten all-time high-nya di 8.443, mengingat bahwa pasar saham global seperti US dan juga Euro itu mengalami pelemahan pada perdagangan kemarin, karena memang saham-saham teknologi, AI juga mengalami pelemahan di bursa US, mengingat juga kemarin kalau tidak salah ada terkait dengan kendala cloudware ya, yang mana ini sistem seperti aplikasi X hingga ChatGPT juga down, ini menyebabkan kekhawatiran dari investor, sehingga memang sell off dilakukan oleh para investor di market US terkait hal tersebut, seperti itu. Baik, dari sisi support dan resisten seperti apa Pak, range pergerakan jangka pendek dan menengah? Oke, untuk IHSG kita lihat saat ini masih dalam tren bullishnya. Untuk jangka pendek di sini saya masih melihat ada ruang pelemahan bagi IHSG. Di sana supportnya di level 8.289 untuk jangka pendek, tapi dalam jangka menengah di sini saya masih yakin at least 1 hingga 2 bulan ke depan IHSG berpotensi menyentuh di atas 8.500. Melihat juga trennya masih cukup kuat, tetapi saat ini koreksi masih sangat wajar mengingat ada keputusan Bank Indonesia hingga adanya pembagian dividen-dividen interim
dari beberapa emiten, termasuk juga potensi window dressing melihat akumulasi asing sangat masif, dan ini berbanding terbalik dibandingkan dengan tahun lalu seperti itu. Baik Pak Abdul, di perdagangan hari sebelumnya pergerakan indeks harga saham gabungan juga dipengaruhi oleh sentimen tarif Pak untuk ekspor komoditas emas dan juga batu bara. Sekarang sudah digodok, artinya hampir dipastikan kebijakan ini akan diterapkan secepatnya. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Pemerintah bertujuan untuk menambah dari sisi pendapatan, kemudian hal ini juga tampaknya terdampak kepada emiten-emiten batu bara, kemudian emas, emiten-emiten tambang secara keseluruhan. Namun tidak semua sepertinya yang melakukan atau sumber pendapatan berasal dari sisi pasar ekspor. Ada yang mengandalkan domestik, ada yang mengandalkan dari sisi pasar ekspor. Bagaimana Anda melihat posisi ini, dampak terhadap bursa saham Indonesia dan juga kepada emiten dan sektor terkait, Pak Abdul? Ya, terkait dengan tarif ekspor atau biaya ekspor ya untuk komoditas emas, memang Menteri Keuangan Pak Purbaya di sini menarikkan pendapatan dari sisi komoditas nih, yang mana kita lihat juga harga emas sudah melonjak sangat signifikan, sehingga memang pemerintah di sini ingin melihat change atau potensi pendapatan negara dari hal tersebut. Nah, kita lihat juga bahwasannya tarif yang dikenakan itu bervariasi tergantung dengan pergerakan harga emas, sehingga ini menyesuaikan dengan pergerakan harga emas itu di range 2.800 hingga 3.200, dengan tarifnya itu juga menyesuaikan di angka 7,5% hingga 12,5% untuk emas batangan, dan ada emas bongkahan serta yang lainnya juga dikenakan tarif berdasarkan harga emas pula. Nah, kalau kita lihat komposisi emiten-emiten yang ada di bursa saham Indonesia, yang mana komposisi ekspor emasnya itu 100% itu hanya di PSAB. Ya. Nah, sedangkan emiten emas yang kita ketahui seperti ada AMMN yang juga mendapatkan pendapatan dari segmen emas, lalu ada Antam, BRMS, itu memiliki komposisi yang kecil. Untuk angka konkretnya, di sini saya ingin menyebutkan seperti AMMN, untuk pendapatan emasnya itu di angka 28, kisaran 28% untuk AMMN. Selanjutnya untuk Archie yang kita ketahui juga emiten emas, komposisi ekspornya ini di 12,4%, dan yang paling kecil itu ada BRMS, yang mana BRMS saat ini untuk ekspor itu tidak ada, ekspor emasnya, dan Antam di 0,03%. Sehingga di sini kita lihat bahwa emiten-emiten yang paling dirugikan adalah PSAB, dan yang paling diuntungkan atau tidak berdampak sih sama sekali itu ada BRMS dan Antam. Baik. Dari emiten emas kita bergeser ke batu bara, Pak. Harga emas sudah mencatatkan rekor tertinggi berkali-kali meskipun dalam beberapa hari terakhir mengalami tekanan dengan pemberlakuan dari tarif ekspor ini, mungkin masih akan berimbang. Tapi bagaimana dengan kondisi batu bara? Dari harga 400-an, sekarang sudah kemarin di bawah 100-an, sekarang sudah di atas 100-an kembali. Cukup berimbang tidak, Pak? Menurut Bapak nantinya ketika tarif ini dibebankan, karena harga batu bara sudah turun dalam, dengan kinerja mereka juga turun, kemudian dibebankan lagi dengan adanya tarif baru dari pemerintah. Ya, kalau kita lihat terkait dengan harga batu bara ya, di sini kita bahas terkait dengan harga batu bara dari $400 per tonnya, sekarang sempat menyentuh under 100, dan sekarang sudah mulai kembali ke level 100-an, tapi kemarin menguat, itu kontrak Desembernya itu menguat 1%-an. Nah, kalau kita lihat memang untuk harga batubara sangat wajar mengalami penurunan karena memang euforia pada masa COVID kemarin yang menyebabkan harga batubara mengalami lonjakan itu karena adanya shutdown dan juga pembatasan distribusi kargo-kargo serta komoditas-komoditas, sehingga itu menyebabkan supply-nya berkurang, tetapi demand-nya sangat meningkat karena memang saat itu kebutuhan listrik sangat dibutuhkan, dan batubara juga menjadi salah satu bahan bakar untuk listrik, itu juga menjadi kebutuhan ya, sehingga itu demand-nya sangat tinggi. Nah, kembali ke terkait dengan potensi adanya biaya ekspor atau tarif terkait dengan batubara, di sini saya melihat bahwasannya pembahasan lebih lanjut belum terlihat, yang mana saat ini pemerintah masih concern terhadap bea ekspor dari komoditas emas karena melihat lonjakan harga emas. Tapi untuk batubara saat ini harganya masih stabil, dan juga margin dari emiten batubara masih tergerus dan juga ikut tergerus dari royalti pemerintah, di mana royalti itu diterapkan di angka 5 hingga 9%, itu juga membebani dari emiten batubara. Sehingga saat ini saya belum melihat adanya
dampak-dampak negatif atau kebijakan konkret terkait dengan biaya ekspor dari batu bara. Seperti itu. Baik Pak Abdul, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba update posisi pembukaan dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan pemirsa masih di Market Buzz, beberapa menit yang lalu aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia sudah dimulai untuk perdagangan hari ini. Saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana di sesi pertama hari ini posisi dari IHSG dibuka di zona hijau di 8.384,361. Kemudian posisi saat ini di 8.379,727 pemirsa. Level terendah di 8.375,575, intraday tertinggi hari ini di 8.389,574. Kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan dari grup Bakri atau Bakri Group. Dewa mengalami penguatan di atas 5%, Bumi juga menguat di 2,80%. Dari properti ada BKSL hari ini menguat di atas 3%, Inet menguat di 3,92%, BRMS hari ini juga menguat di 2,12%. Sementara saham-saham emiten emas yang sebelumnya sempat melemah, MDKA hari ini berbalik menguat di 1,38%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini yang menjadi pemberat pemirsa datang dari teknologi Gotoh. Tekanan masih terus berlanjut di level Rp60 per saham. Emiten pendatang baru PJHB setelah mencatatkan kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir mengalami tekanan yang cukup dalam. Hari ini melemah di atas 10%. Kemudian Apkras juga mengalami pelemahan, WIM, kemudian juga ada Jati hari ini juga mengalami pelemahan. Sementara dari sisi pergerakan sektoral, ya, properti masih memimpin penguatan di 0,68%. IDX Basic menguat di 0,72%. Energi hari ini menguat di 0,60%. Sementara industri melemah, transportasi dan logistik dan teknologi juga mengalami pelemahan. Ya, selanjutnya kita akan coba update bursa Asia pemirsa. Ya, ada indeks Nikkei, kemudian juga ada STI, kemudian juga ada Kospi dan Hang Seng, lebih cenderung bergerak mix. Nikkei menguat tipis di 0,08%, STI di 0,10%, Kospi minus di 0,24%, dan Hang Seng menguat di 0,09%. Di mana dari bursa Asia fokus kepada bursa Jepang di tengah dari pertikaian dengan China dan juga beberapa kebijakan lainnya dan juga beberapa rilis data ekonomi. Ya, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada TAPG direkomendasikan buy, kemudian BKSL buy, Halo juga buy. Supportnya dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Haq Al-Faruqi yang merupakan analis Tekno.id Baik Rahaduta Sekuritas. Pak Abdul, kita lanjutkan kembali Pak. Sebelum kita ulas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, seperti apa Anda melihat pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sesi pertama pagi ini Pak? Masih dari 8.300-an mencoba untuk kembali mendekati ke level 8.400-an Pak Abdul. Oke, baik Mas. Terkait dengan IHSG hari ini, pada hari ini baru berjalan 6 menit tapi IHSG udah cukup menguat 0,3% ya. Kita lihat bahwa penopang hari ini itu ada dari saham-saham grup konglomerasi Bakri ya. Yeah. Kita lihat seperti Dewa, Bumi, lalu ada dari BRMS. Tapi untuk saham-saham yang memang blue chip itu masih mengalami penguatan tapi sangat tipis seperti Telkom 0,5%, BBRI 0,5 hingga BMRI 0,5%. Sehingga memang untuk saat ini penguatan IHSG seperti kemarin ya, adanya euforia memang untuk di awal sesi itu masih sangat normal, tapi untuk ketika sudah menjelang sesi 2 di sana kita lihat bahwasanya ada jenuh dari investor terkait dengan jenuh beli, dan kita lihat saham-saham mana yang masih resilient untuk tetap mengalami penguatan. Sehingga memang untuk saat ini IHSG jika berhasil menguat hingga sesi 1 berakhir, ini ada potensi IHSG masih melanjutkan penguatan di sesi 2 seperti itu untuk hari ini. Baik, kecenderungan dalam beberapa perdagangan terakhir Pak cukup sulit ini indeks harga saham gabungan konsisten bergerak di atas 8.400-an, bahkan
mempertahankan posisi penutupan baru terjadi beberapa hari lalu. Ya. Sebenarnya dari posisi teknikal, resisten berapa yang harus ditembus oleh IHSG untuk aman dan nyaman bergerak di atas level 8.400-an? Ya, untuk saat ini memang IHSG bergerak dalam trend sideways-nya. Kalau saya ambil dari range 10 November hingga saat ini ya, terhitung, di sana memang terlihat IHSG bergerak dalam trend sideways di level 8.338 hingga 8.443, sehingga kalau misalnya dibilang IHSG akan kuat di atas level 8.400, IHSG butuh penguatan di atas 8.443 dan closing di atas harga tersebut. Sehingga jika IHSG berhasil closing, ada potensi IHSG melanjutkan penguatannya dari breakout trend sideways-nya seperti itu. Baik, di tengah laju penguatan indeks harga saham gabungan di sesi pertama, tadi juga kita sama-sama lihat Pak Abdul, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ada TAPG, BKSL dari properti. Tadi, dari data pembukaan BKSL, mengalami penguatan yang juga cukup signifikan Pak, kemudian juga ada Halo, Anda juga rekomendasikan. Baik, kita ke TAPG terlebih dahulu Pak Abdul, pertimbangan, merekomendasikan saham ini, terutama dari sisi teknikal mungkin terlebih dahulu Pak Abdul. Oke, kalau kita lihat dari TAPG sendiri ya, secara teknikal memang ini sangat bagus market structure-nya. Untuk saat ini memang ada koreksi dari tren minornya, tetapi secara overall masih sangat menarik. Kita lihat juga hasilnya masih akumulasi, tetapi untuk secara teknikal, saya melihat perdagangan kemarin itu, TAPG membentuk candlestick bullish Marubozu yang mengindikasikan adanya strong buyer. Kita lihat juga closing-nya di atas atau di level tertingginya. Lalu juga dari segi stokastiknya juga indikator ini menunjukkan adanya reversal trend, yang mana golden cross pada area of the sold-nya under 20. Dan juga kalau kita lihat secara sentimen dari global, di sana ada harga CEO yang menguat Ya. untuk kontrak Februari yang menguat 1,2%, sehingga sebenarnya cukup untuk mendorong TAPG mengalami penguatan, tapi hari ini sayangnya terkoreksi sehat terlebih dahulu. Kita lihat TAPG terkoreksi 3%, sehingga ada potensi investor untuk buy on weakness sebenarnya masih cocok. Baik, TAPG dalam beberapa waktu terakhir ini sudah, mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Abdul. Kemudian kembali koreksi ke 1.600-an hari ini. Dari sisi pola trennya masih terjaga tidak Pak? Atau supportnya masih terjaga sampai sejauh ini? Ya, kalau dilihat dari pola tren di sini, TAPG sebenarnya kalau dari MA 50-nya ya, dari moving average 50 sebagai support dynamicnya, kita lihat ada beberapa kali rebound di sana. Sebenarnya untuk saat ini harga TAPG sudah breakdown dari MA 50-nya, tapi di sini investor bisa memanfaatkan dengan buy on weakness untuk TAPG dengan resistennya. Saya lihat untuk resisten dynamicnya di MA 50 itu bisa menjadi area taking profit daripada investor kalau misalnya buy on weakness di harga saat ini ataupun under. Dan juga untuk supportnya itu ada support kuat itu di area di 15.20 hingga 15.85 untuk TAPG. Baik, buy-nya, buy on support atau di posisi current price hari ini juga tidak masalah Pak? Kalau buy on support, saya merekomendasikan buy on support. Tapi untuk support saat ini itu kan masih jauh ya di 15.85. Iya. Dan untuk saat ini memang cocok untuk day trade saja ataupun hold at least 1 pekan untuk Baik. harga saat ini. Oke, posisi TAPG di 1675 mengalami pelemahan yang cukup dalam di 2,62%, support dan resisten. Kemudian strategi untuk berinvestasi di TAPG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, dari TAPG kita bergeser Pak ke BKSL. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi di 128, resisten hingga ke 149. Analisis untuk BKSL. Ya, untuk BKSL sendiri di sini tren minornya masih bergerak secara downtrend, tapi good news-nya adalah kalau TAPG hari ini berhasil closing di atas 136 dan saat ini memang harganya bergerak di 142 ya. Ini BKSL artinya sudah breakout dari minor bearish trend ya, dan ada potensi untuk melanjutkan ke resisten di 149. Dan untuk kabar terbarunya terkait dengan public expose di tanggal 20 November mendatang atau besok ya, di sana dicantumkan bahwasanya ada potensi BKSL untuk membangun yang terkait dengan infrastruktur atau properti yang berbasis biotech.
Iya. yang mana ini akan menguntungkan BKSL tentunya di tahun 2026, dan jika PABEX ini berjalan sesuai rencana, ini ada potensi BKSL untuk ke harga 150. Baik, posisi saat ini di 141 menguat di 3,68%, dalam Ya, jangka pendek bisa akan menyentuh resistennya di 150, ya. Lagi-lagi ya. keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak. Ketiga ada Halo, juga direkomendasikan Ya. buy, supportnya di 102, resisten hingga ke 132. Tapi sebelum kita mulai dari sisi teknikal, Pak, kita juga ingin tahu ini, untuk Halo, Halo Jenijen Tbk ya, Pak, ya. Ini bergerak di Ya. bidang apa sebenarnya, Pak? Saya juga baru belum memahami secara dalam ini dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu untuk Halo, Pak. Jadi untuk Halo ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor healthcare ya, Hmm. dan sebenarnya untuk Halo ini produksinya di sarung tangan kesehatan. Jadi Sama memang dengan emiten Mart ya? kalau Mark itu kan memang untuk sarung tangan, tapi sarung tangannya itu tidak untuk kesehatan ya kalau tidak salah ya, Oke. sarung Heeh, tangan Politex ya. Nah untuk Halo ini memang khusus di sarung tangan kesehatan sih, untuk baik. produksi-produksi seperti itu. Itu secara fundamentalnya. Dan Oke. saya lihat juga kinerjanya sudah membaik di 9 month 2025 itu lebih baik secara year on year gitu. Rekomendasinya Pak untuk Halo, saat ini berbalik melemah di 0,85% di 116. Ya, untuk Halo sendiri di sini saya merekomendasikan baik karena saya melihat bahwasannya ada potensi pembalikan arah dari tren Halo, yang mana untuk secara teknikal memang kita lihat secara minor trend Halo di sini bergerak bearish, tapi memang kalau kita lihat secara historikalnya bahwasannya ketika ada pergerakan sideways dari Halo, dan ketika Halo sudah berhasil break dari resistennya di level 120, ini ada potensi Halo bisa melakukan penguatannya yang cukup signifikan. Tapi memang untuk Halo ini kita lihat bahwasannya ada beberapa investor yang mengakumulasi dengan cukup masif dari beberapa waktu lalu di trend sideways-nya, sehingga saya cukup yakin high conviction untuk Halo bisa break out dari level 120. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada TLPG, BKSL, kemudian juga Halo, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Abdul, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah Ya, berpartisipasi dan sehat selalu, Pak Abdul. thank you. Baik, terima kasih ada Bapak Abdul Hakal Faruk yang merupakan analis Tekno.id, Baik Raha Duta Sekuritas.